Shalom, jumpa lagi dengan saya PDP Tanjohan dalam renungan hari ini Jumat 27 November 2020. Renungan yang akan saya bagikan pada hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 12. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang yang berbuat jahat. Amin. Ya, dalam renungan pada hari ini saya beri tema atau saya kasih judul mengatasi iri hati. Natsnya atau ayat utamanya terambil dari ayat yang ke-8. Hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan bergurau, seseorang mendefinisikan kebahagiaan sebagai suatu sensasi menyenangkan yang muncul karena membayangkan kesengsaraan orang lain. Barangkali hanya sedikit dari kita yang mengaku setuju dengan definisi ini. Yang saya khawatirkan adalah bahwa sebenarnya kita semua membenarkan hal itu. Memang dapat dimengerti bila kita menginginkan kesuksesan seperti orang lain. Namun, kita salah jika berpikir jika kita tidak bisa memiliki sesuatu, maka orang lain tidak boleh mendapatkan sesuatu yang saya inginkan itu. Saat saya berusia 13 tahun, saya mulai sadar bahwa adik saya yang 3 tahun lebih muda lebih berbakat dari saya di bidang olahraga. Awalnya ada sedikit perasaan kesal muncul dalam diri saya, tetapi syukurlah perasaan itu tidak sempat berkembang menjadi iri hati. Mengapa? Karena saya mengasihi adik saya. Tidak lama kemudian, saya mulai bangga dengan prestasi dari dirinya saat ikut beberapa perlombaan dan ia memenangkan kejuaraan tersebut. Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa kasih dan iri hati tidaklah mungkin hidup bersama dalam hati manusia. Sekarang, setiap kali iri hati menampakkan wajah buruknya, saya selalu mengingat bagaimana kasih saya kepada adik saya mampu mengusir perasaan itu dari diri saya. Saya juga mengingat nasihat dalam 1 Petrus 3 ayat 8 yang tadi kita baca. Dan untuk mengasihi saudara-saudara. Ayat tersebut memampukan saya untuk bersuka cita dengan orang lain yang bersuka cita dan menangis dengan orang yang menangis. Dalam Roma 12 ayat 15 dikatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis.
Tekad untuk mengasihi orang lain adalah rahasia untuk mengatasi rasa iri hati. Intinya adalah kasih. Dan kesimpulannya adalah sedosis kasih seperti kasih Kristus setiap hari akan menyembuhkan penyakit iri hati. Walaupun hanya sedosis kasih, tetapi kasih itu seperti kasih Kristus setiap hari, maka itu akan menyembuhkan penyakit iri hati. Ya, saudara-saudara terkasih, bagaimana kita juga bisa menunjukkan kasih di dalam setiap kehidupan kita, dan kita juga bisa berbahagia melihat kebahagiaan orang lain. Bukan kita menjadi iri hati, lalu kita menjadi sakit hati, dan juga kita menjadi menderita melihat orang lain sukses ataupun orang lain lebih daripada kita. Oleh karena itu, kasih yang akan membalut itu semua. Terlebih jika kasih Kristus yang ada di dalam hidup kita, maka semua iri hati itu akan tertutup. Jangan kita mengikuti dunia ini. Ada istilah dunia ini, kita menangis melihat orang tertawa, dan kita tertawa melihat orang menangis. Itu adalah istilah yang tidak baik. Itu istilah yang harus kita buang dalam hidup kita. Tetapi Tuhan, seperti di dalam Roma 12 ayat 15 yang tadi kita baca, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya, saat ada orang lain berbahagia, terlebih lagi sanak keluarga kita, saudara kita, kita pun harus ikut berbahagia. Dan pada saat orang lain sedang berduka, sedang dalam kesulitan, sedang menangis, terutama sanak saudara dan keluarga kita, alangkah layaknya kita pun ikut dalam suasana yang sedih. Tetapi jangan terlalu kita sedih, bahkan kita hadir untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan kekuatan, dan untuk meneguhkan. Kita berikan firman Tuhan, kita berikan pengalaman hidup kita, bagaimana kita bisa bangkit lagi, bagaimana kita bisa move on lagi, untuk juga menguatkan sehingga mereka tidak larut dalam kesedihan yang mendalam atau dalam sukacita, kesulitan, dan apapun yang sedang dialaminya. Tetapi sungguh kehadiran kita menjadi berkat bagi mereka semua. Dan itulah yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, setiap orang percaya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya, dan kita sungguh menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan di tengah-tengah sesama kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.